Assalamualaikum anak-anak Umi, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajarnya ya. Udah siap belajarnya? Hari ini kita akan belajar tematik. Anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif seperti matahari, angin, air, dan tumbuhan. Sebagai energi alternatif, angin dapat menggerakkan kincir angin. Nah, anak-anak Umi bisa melihat teks petunjuk membuat kincir angin kertas di halaman 121. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Dan yang terakhir, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, anak-anak Umi, berikut gambar contoh poster petunjuk menghemat energi. Jadi, anak-anak Umi bisa melihat contoh poster yang Umi tampilkan ya. Selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Berikut teks petunjuk energi listrik dari buah lemon. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan: 3 buah lemon, sebuah lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, dan 4 buah penjepit buaya. Langkah kegiatan. Yang pertama, siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Lalu, hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas alam. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Top pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS. Yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air yang disebut PLTA. Dan yang ketiga, angin. Dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau yang disebut PLTB. Dan kotoran hewan. Gas metana dari kotoran hewan ternak digunakan sebagai bahan bakar. Dan yang terakhir, panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimanfaatkan sekaligus menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, contoh baterai alami dari kentang. Nah, anak-anak Umi, berikut contoh baterai alami dari kentang. Selain kentang, contoh energi alternatif ramah lingkungan yaitu kotoran ternak. Kotoran ternak yang mengalami pembusukan menghasilkan gas metana, sehingga gas metana digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Lalu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif.
Contoh pemanfaatan buah jarak. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong yaitu getuk, comro, dan keripik singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencarian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Hak merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh, sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban menghemat penggunaan air. Manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Salah satu contoh menghemat energi yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Kewajiban dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan energi. Hak-hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Yang pertama, kita memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Yang kedua, tubuh kita akan sehat. Yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Menyanyi secara berkelompok. Bernyanyi dapat dilakukan sendiri atau berkelompok. Dalam bernyanyi secara berkelompok, harus memperhatikan tinggi rendah nada, memperhatikan tempo, dan memperhatikan dinamika lagu. Paduan suara adalah salah satu contoh bernyanyi yang dilakukan dengan berkelompok. Hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, melakukan pemanasan, lalu mengatur teknik pernafasan. Ada 3 jenis pernafasan dalam bernyanyi, yaitu pernafasan dada, perut, dan diafragma. Teknik pernafasan yang baik saat bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Sikap tubuh berdiri tegap, menguasai artikulasi mengucapkan huruf A, I, U, E, O, dan minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, materi tematik. Untuk anak-anak UMI, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan mengumpulkan tepat waktu ya nak. Semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.